sebab-sebab ya penyakit gangguan jin dan sihir ini datang ke kita ya. Nah, ini yang pertama ya, mendatangi tempat-tempat maksiat. Ya, mendatangi tempat-tempat maksiat. Jadi tempat-tempat maksiat itu ya tempat narkoba, warung remeng-remeng, ya namanya diskotik, bar itu kan tempat maksiat lah seperti itu. Nah ini jelas sekali bahwa di tempat maksiat itu ya berkumpullah banyak jin di situ. Nah ini ketika kita misalnya mendatangi tempat-tempat maksiat itu, maka sangat mudah diganggu oleh jin, ya, oleh jin. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua adalah melakukan ibadah-ibadah bid'ah. Contoh, yang ini kasusnya banyak, sering ya. Ibadah bid'ah ya, misalnya zikir ya. Kita kan disunahkan misalnya hanya berzikir Asmaul Husna ya, nggak ada batasan angka kan, sekian kali, kemudian dibaca hanya kalimat tertentu, ya semuanya saja baca. 99 Asmaul Husna itu, walillahil asmaul husna fad'uhu biha gitu kan. Jadi baca semuanya. Ini ada orang karena dia ingin rezekinya banyak, dia baca hanya membaca ya rozaknya saja gitu kan. Ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak, di tahajudnya itu setelah tahajud ya, sampai beribu-ribu kali. Belum juga setelah duha paginya ya rozak, terus dibaca seperti tiap malam ya. Nah, mungkin awalnya malam pertama jin yang namanya rozak biasa aja gitu kan. Kemudian malam kedua, ketiga, keempat, loh kok saya dipanggil-panggil terus ini ya rozak gitu kan. Nah akhirnya jin itu mengaku namanya rozak, dia masuk ke tubuh orang itu. Nah ini kisah nyata ya, banyak yang seperti itu. Ketika ditanya kenapa kamu masuk, ya jawabannya ya saya sering dipanggil Ustaz. Dipanggil gimana? Ya saya tiap malam dipanggil, ya rozak, ya rozak. Oh jadi kamu namanya rozak? Iya saya namanya rozak. Seperti itu. Nah ini puasa itu suana maksimal puasa saum Daud gitu. Tapi ini puasa 7 hari, puasa muti, puasa mati geni dan sebagainya. Itu kan bid'ah semua, itu gampang sekali jin masuk. Gampang sekali jin masuk. Kemudian yang ketiga, ya, permusuhan, ya, permusuhan. Nah ini permusuhan, baik permusuhan antar manusia, ya. Jadi si A dengan si B musuhan. Itu gampang, itu diadu domba sama jin itu kan. Nah itu gampang diadu domba sama jin. Atau permusuhan manusia dengan jin, ya. Misalnya, ya, saya pernah meruqyah, jinnya itu namanya Maria, dia Kristen, dia putri apa ya? Putri mahkota di kerajaan jinnya itu. Ketika di ruqyah itu terjadi dialog seperti itu sampai lumayan lama, ketat ya, sampai akhirnya si Maria itu masuk Islam. Saya kasih nama Fatimah saat itu. Setelah saya lihat sudah, tetapi berikutnya rupanya ibunya itu, si ratunya itu ya dia apa ya? Jadi kesal gitu kan. Maka dia menjadikan saya itu musuhnya gitu. Dia jadikan saya itu musuhnya sehingga dia berusaha mengganggu saya ya. Tetapi karena mungkin dengan izin Allah sulit, dia bukan masuk ke saya tapi masuk ke orang yang saya ruqyah itu. Seperti itu. Sehingga ketika di ruqyah itu reaksinya perempuan ini udah ingin nonjok saya, ingin mukul saya, ingin nyekik saya dan sebagainya. Karena dia mengaku saya ini ibu ratunya, kenapa kamu mengislamkan anak saya dan sebagainya. Ini dia benar-benar menganggap kamu itu musuh saya, harus saya binasakan seperti itu. Nah, ini penyebab. Kemudian penyebab yang keempat, balas dendam. Nah ini, yang balas dendam siapa? Jinnya. Jadi misalnya Ustadz Abdillah nih, Ustadz Abdillah buang sampah, ya, buang sampah tanpa baca Bismillah gitu kan? Dialungkan saja itu apa? Dialungkan itu, dilempar saja dilempar. Itu dibuang, ya, dibuang ke tempat sampah tanpa baca Bismillah dulu. Ya, rupanya di situ ada jin yang sedang tidur gitu kan? Jin sedang tidur, tiba-tiba ketiban sampah, ya, sekresek sampah yang dibuang oleh Ustadz Abdillah. Maka jin itu balas dendam. Ya, balas dendam. Untungnya Ustadz Abdillah ini bentengnya kuat lah. Bentengnya kuat, zikirnya, doanya, apalagi yang masuk dan sebagainya. Sehingga dia nggak bisa masuk gitu kan. Tapi bagi kondisi manusia yang lemah, jinnya dendam, dia masuk sampai rumah, orang yang buang sampah itu kesurupan. Ya.
kesurupan, teriak-teriak, kepanasan dan sebagainya. Ini sebabnya. Jadi jinnya memang denda. Atau kita misalnya waktu kecil masih ingat ya, lihat mangga gitu kan, kayaknya enak nih, hanya dilempar gitu kan misalnya. Pengen dapat mangga, dilempar mangga itu, ternyata bukan kena mangga tapi malah kena jin yang ada di pohon mangga itu kan itu. Akhirnya jinnya dendam masuk ke anak itu. Oke. Kemudian yang kelima, ya selanjutnya ini hawa nafsu ya, hawa nafsu. Jadi orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu jelas ini sangat mudah sekali ya diganggu oleh jin, oleh setan seperti itu. Ini sangat jelas sebabnya nafsunya menggelora ya, nafsunya maaf bukan menggelora, nafsunya apa ya? Nafsunya dahsyatnya luar biasa, sulit dikendalikan, nah, maka setan sangat mudah untuk masuk ke tubuh. Kemudian yang berikutnya adalah kezaliman. Ini kan memang jinnya saja yang zalim gitu kan, jin yang iseng ya, jinnya aja yang zalim gitu kan, orang nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa dia masuk gitu kan, dia masuk. Jadi memang jinnya zalim. Kemudian yang berikutnya kerinduan dan kecintaan. Ini juga banyak kasusnya ya. Ketika terjadi dialog satruk itu ditanya kenapa kamu masuk, saya cinta Ustaz sama anak ini. Kenapa kamu cinta dia, ini orangnya baik, kalem, cantik, atau kalau lagi dengan ganteng gitu kan. Ini alasan begitu juga ada ya. Sehingga saya merasa senang dan sayangnya masuk ke tubuh ini supaya selalu bisa berduaan dengan dia seperti itu. Nah ini. Jadi hati-hati jangan sampai ada jin yang rindu yang cinta sama kita ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini jelas ya, kenapa jinnya datang mengganggu karena dipanggil. Ini biasanya kerjanya dukun ya, dipanggil dengan bakar kemenyan, dengan baca mantra-mantra, ya. Akhirnya jinnya datang dan masuk ke tubuh manusia itu. Ini sebab-sebab penyakit, gangguan jin dan